Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah kabar baik, kita akan bicara tentang dibela oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Belum semua, ada 1251 jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela oleh Tuhan. Pergumulan saya pasti dibela oleh Tuhan. Keluarga saya pasti dibela oleh Tuhan. Ayo sama-sama katakan dengan iman. Rumah tangga saya pasti dibela oleh Tuhan. Pekerjaan bisnis usaha saya pasti dibela Tuhan. Amin. Seluruh aspek kehidupan saya dibela oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan bicara tentang dibela oleh Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya pasal ke-41 ayat 10. Ya, Yesaya pasal 41 ayat 10 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu, ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya selalu saya ingin mengingatkan dan mengatakan bahwa yang perlu kita ketahui, ketakutan dan kebimbangan itu bukan berasal dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, yang namanya ketakutan, belum semua, ada 1422 jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, yang namanya ketakutan, yang namanya kebimbangan, bukan berasal dari Tuhan. Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, maka spirit of fear, spirit ketakutan, bimbang, cemas, khawatir, itu semakin hari semakin menguasai hidup manusia. Sehingga pada akhirnya manusia hidup dalam tekanan, dalam kebelengguan, dengan hal-hal yang bersifat di luar kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya, kita as believer, sebagai orang percaya, sebagai duta Kristus, sebagai anak Tuhan, maka saudara dan saya harus menyadari baik-baik bahwa yang namanya ketakutan dan kebimbangan itu bukan berasal dari Tuhan. Setiap kita as human being pasti punya rasa takut. Tetapi yang Tuhan mau, kita nggak hidup di dalam ketakutan setiap hari. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya diajar oleh Tuhan bahwa ketakutan dan kebimbangan itu bukan dari aku, Fer. Karena Tuhan itu hanya memberikan kepada kita roh damai sejahtera, roh ketenangan, roh sukacita, bahkan roh yang membuat hidup kita bersyukur senantiasa selalu. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang namanya ketakutan itu bukan datang dari Tuhan. Yang namanya kebimbangan juga bukan dari Tuhan. Nah, yang datang dari Tuhan itu adalah sukacita, damai sejahtera, bahkan rasa ucapan syukur dalam segala aspek apapun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, seringkali ketakutan dan kebimbangan muncul di kehidupan kita. Seringkali dikarenakan yang pertama, karena asumsi negatif liar di pikiran kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Ketakutan dan kebimbangan seringkali muncul dalam kehidupan kita disebabkan atau dikarenakan karena asumsi negatif kita di pikiran kita, di hati kita, di telinga kita itu asumsi negatif yang liar.
Wah, jangan-jangan rumah tangga saya bercerai. Jangan-jangan masa depan saya sudah hancur. Jangan-jangan rumah tangga saya sudah bisa tidak diselamatkan lagi. Jangan-jangan usaha saya nggak mungkin bangkit. Jangan-jangan di tengah pandemik ini saya bisa bangkrut usahanya. Bisnis saya bisa bangkrut. Jangan-jangan istri saya punya pria simpanan lain. Jangan-jangan suami saya jalan dengan perempuan lain, jalan dengan sekretarisnya. Nah, asumsi-asumsi liar inilah yang pada akhirnya menggelinding seperti bola salju, membuat pikiran kita semakin hari semakin diisi dengan ketakutan. Banyak dari kita yang tadinya fine-fine aja karena asumsi liar, jadi kita takut. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang stres, ada banyak orang depresi, ada banyak orang bercerai, ada banyak orang pada akhirnya pisah rumah tangganya, ada banyak orang pakai narkoba dan minum obat penenang karena rasa asumsi yang berlebih-lebihan, sehingga ketika asumsi liar kita berlebih-lebihan di pikiran ini, maka muncul rasa takut. Dan ketika rasa takut sudah mulai muncul, maka rasa takut itu berubah menjadi rasa stres. Ketika rasa stres itu berubah terus menggulung, maka akan menjadi hidup kita tertekan, pada akhirnya masuk ke dalam zona depresi. Dan ketika kita sudah masuk dalam zona depresi, kita pada akhirnya akan mengambil keputusan-keputusan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Aduh, Tuhan udah gak tolong saya. Sepertinya sakit saya gak bisa disembuhkan. Sepertinya COVID ini gak akan pernah berakhir. Sepertinya dagangan saya gak mungkin pernah laku. Sepertinya masa depan saya udah suram. Sepertinya saya selamanya akan menjadi perawan tua. Sepertinya gereja udah gak peduli sama saya. Gembala udah gak peduli sama saya. Dan lain sebagainya. Akhirnya kita hidup dengan asumsi-asumsi liar, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Harusnya pikiran kita, telinga kita, hati kita, perasaan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bukan hanya sekedar menginsafkan kita, tapi Roh Kudus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan ucapan syukur dalam kesesaran kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Semua jemaat-jemaat Tuhan katakan dengan saya nggak boleh berasumsi negatif. Semua sama-sama katakan dengan saya nggak boleh berasumsi negatif. Karena saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang sering berasumsi negatif, yang tadinya tidak sakit, jadi sakit. Yang tadinya tidak punya tumor, jadi tumor. Yang tadinya nggak punya cancer, jadi cancer. Yang tadinya cuma sakit-sakit biasa, jadi cancer stadium 1. Yang tadinya rumah tangganya baik-baik aja, lama-lama rumah tangganya diisi dengan pertengkaran, dengan keributan, dan akhirnya diisi dengan perpisahan. Diawali dengan apa? Rasa takut yang tidak beralasan. Rasa takut yang disebabkan karena asumsi negatif liar. Dan yang kedua, ketakutan dan kebimbangan seringkali muncul dalam kehidupan kita dikarenakan atau disebabkan karena bisikan suara intimidasi dari setan, dari iblis. Kamu sudah tidak layak, kamu hidupnya sudah hancur, masa depan kamu nggak cerah, rumah tangga kamu sudah bercerai, kamu kan seorang laki piaraan, kamu kan seorang perempuan malam, rumah tanggamu kan nikahnya beda agama, kamu udah nggak layak, jangankan pelayanan, masuk gereja aja kamu udah nggak layak, dan lain sebagainya. Iblis coba intimidasi di pikiran, di hati, di telinga kita. Kamu kan udah gak virgin, kamu kan udah gak perawan, gak akan ada mau pria yang mau nikahin kamu. Kamu ini adalah perempuan yang mandul, kamu adalah pria yang gagal, pria yang gak berpenghasilan, gak ada yang mau nikah sama kamu. Kamu kan bisnisnya sudah jatuh berkali-kali, kamu kan orang yang gagal, usahamu gagal terus. Saudara, ketakutan dan kebimbangan selalu muncul dari asumsi pikiran liar kita dan bisikan setan, saudara. Setan taruh di telinga kita, setan taruh di pikiran kita, setan taruh di perasaan kita. Semua perkataan-perkataan negatif. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini ada perkataan-perkataan negatif, ada suara-suara negatif di pikiran kita,
di telinga kita, di hati kita yang berkata, suamimu kan kasar, udah bercerai aja, istrimu kan bawel, mulutnya udah cerain aja, rumah tanggamu kan udah gak bisa diselamatkan, udah cari perempuan lain, tolak dalam nama Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus tolak perkataan itu. Amin. Kalau ada kata-kata, ada suara di pikiran, di hati kita yang berkata, penyakitmu gak akan sembuh, masa depanmu suram, uangmu tidak akan pernah dipulihkan, ekonomimu akan hancur-hancuran, tolak dalam nama Yesus. Karena perkataan-perkataan yang sifatnya mengintimidasi, menekan, membelenggu, menghancurkan iman kita dan menakuti, 5 hal ini pasti bukan berasal dari Tuhan. Semua ini pasti berasal dari kuasa si jahat, kuasa si setan yang ingin membelenggu hidup kita dengan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kecemasan, stres, depresi. Amin. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Kamu pasti diberkati, masa depanmu cerah, kamu anak kesayangan Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Meskipun mungkin suami kita belum bertobat, meskipun istri kita belum bertobat, percayalah, indah pada waktunya Tuhan, pemulihan akan terjadi. Meskipun situasi pandemik belum berakhir, percayalah, indah pada waktunya Tuhan, ekonomi kita, keuangan kita, bisnis, dagang, usaha, dan pelayanan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Semua apa yang pernah hilang dalam hidup kita, Tuhan akan kembalikan, Tuhan akan memberkati, karena kita dibela oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela oleh Tuhan. Amin. Hidup saya dibela oleh Tuhan. Ayo jemaat-jemaat Tuhan, 1868 jemaat, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela Tuhan. Keluarga saya dibela Tuhan. Rumah tangga saya dibela Tuhan. Bisnis dagang usaha toko saya dibela Tuhan. Dan ingat saudara, kalau Tuhan yang bela, kalau Tuhan yang sertai, orang mau jatuhin kita, orang mau jati kita, orang punya rencana busuk untuk kita, orang ingin melihat kehancuran kita, semua ini tidak akan pernah terjadi, karena saudara dan saya dibela oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya dibela Tuhan. Amin. Amin saudara. Makanya kalau setiap saudara sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi tantangan kehidupan, khususnya para pebisnis, toko, orang-orang yang berdagang, kalau situasinya, aduh Pak, lagi sulit Pak, cari uang susah, cari modal susah, bilang saya pasti dibela Tuhan. Bisnis saya pasti dibela Tuhan. Dagangan saya pasti dibela Tuhan. Tuhan di pihak saya. Tuhan berjalan di depan saya. Tuhan menjagai di belakang saya. Dan tangan kanannya mengurapi saya dan memberkati saya setiap hari. Yang setuju katakan amin. Amin. Buat teman-teman yang hari ini belum punya tempat tinggal tetap, artinya belum punya rumah, ataupun masih ngontrak, masih ngekos, dan lain sebagainya, percayalah, kita dibela Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan, Dia menyediakan rumah yang terbaik bagi saudara dan saya. Kita tidak ditinggalkan sendirian. Orang boleh menjatuhi kita, orang boleh ngomongin kita, terserah. Yang penting kita tidak balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kita tetap memberkati yang jahat, dan mendoakan yang jahat dengan ucapan berkat dan doa yang tulus dari hati kita, karena kita percaya hidup kita dibela oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya Pak, tapi pastor, istri saya bawel mulutnya, suami saya kasar. Nggak apa-apa Bu, jangan balas yang kasar dengan yang kasar. Jangan balas makian dengan makian. Jangan balas amarah dengan amarah. Tutup mata, lipat tangan, berdoa, Tuhan, aku ampuni orang yang menyakiti hidupku. Aku mengampuni suamiku yang kasar, yang sering memukul hidupku. Aku mengampuni anak-anakku yang ingin menaruh aku di panti jompo. Aku mengampuni orang tuaku, Tuhan, yang tidak peduli dengan hidupku, biaya sekolahku, dan lain sebagainya. Percayalah, kita dibela oleh Tuhan. Dan ingat baik-baik, kita dibela oleh Tuhan bukan karena saudara dan saya saleh, bukan karena saudara dan saya sering baca firman, bukan karena saudara dan saya orang gagal, bukan karena saudara dan saya orang miskin, bukan saudara dan saya karena orang yang jatuh dalam dosa. Kita dibela Tuhan karena semata-mata Tuhan mencintai, menyayangi hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dicintai Tuhan.
Yes, semua sama-sama katakan dengan saya, 2000 jemaat Tuhan, hidup saya dicintai Tuhan. Hidup saya disayang oleh Tuhan. Saya diperkenan oleh Tuhan. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara. Saudara mau istri atau suami dari keluarga yang kaya, miskin, susah, punya reputasi baik. Saudara dan saya pasti dibela Tuhan. Pasti disayang Tuhan. Pasti dicintai Tuhan. Keluarga-keluarga yang sudah hampir di ujung perceraian, pasti dibela Tuhan. Selama kita percaya kepadanya. Selama kita tidak bimbang. Selama kita tidak takut. Dan selama kita berserah kepadanya, mujizat masih ada. Dan mujizat masih nyata. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus tidak berubah. Sekali dia tolong kita, maka untuk selama-lamanya dia akan menolong kita. Sekali Yesus menyertai hidup kita, maka untuk selama-lamanya Yesus akan menyertai hidup kita. Sekali Yesus membuka jalan atas setiap pergumulan kita, maka untuk selama-lamanya pintu-pintu yang tertutup akan dibuka oleh Yesus untuk selama-lamanya. Sekali Yesus menerangi langkah kaki hidup kita, maka untuk selama-lamanya langkah kaki hidup kita, keluarga, rumah tangga kita, bisnis dagang usaha kita akan diterangi oleh terang kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Meskipun situasi dan kondisi saat ini sedang tidak menentu dan kacau balau. COVID-19 belum sembuh-sembuh. Belum usai. Ekonomi belum pulih. Kelangkaan bahan-bahan pokok di mana-mana terjadi. Bahkan bukan hanya di Indonesia, saya dengar juga ada di Malaysia dan di negara-negara lain. Ekonomi sedang goncang. Bahkan ada bangsa perang bangkit melawan bangsa sehingga pada akhirnya ada efek di bangsa-bangsa lain. Harga-harga minyak mahal dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan takut, kata Yesus. Semua ini memang harus terjadi. Tetapi ingatlah, Tuhan pasti tetap membela hidup kita. Ketika ekonomi lagi sulit dan susah, Tuhan akan tetap membela hidup kita. Dia akan memelihara hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan tetap dipelihara. Semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya akan tetap dipelihara. Amin. 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 Kita tetap dipelihara Tuhan. Yang kedua, kita tetap disertai Tuhan. Amin. Kita akan tetap disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Mau variannya berubah-berubah, berganti-ganti, terserah. Yang pasti satu hal yang saya tahu. Firman berkata, seutas rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 lebah boleh di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kita. Ada malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekitar hidup orang percaya. Terlebih lagi, ada darah Yesus yang melindungi, yang menutup bungkus hidup kita dari segala kesialan, malapetaka, sakit penyakit, bahkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya bukan hanya dibela Tuhan, bukan hanya disertai Tuhan, bukan hanya dipelihara oleh Tuhan, tapi saudara dan saya tetap akan ditolong oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya akan ditolong Tuhan. Saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Kita pasti ditolong Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena kasih-Nya, karena cintanya, karena anugerahnya yang besar, yang tidak akan habis bagi hidup saudara dan saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela oleh Tuhan. Amin. Hidup saya dibela oleh Tuhan. Saudara, silakan bagikan siaran langsung ini. Waduh, saya yang menyampaikan firman aja ya. Saya diberkati loh. Dengan materi ini, dengan kabar baik ini saya diberkati. Wah, amin. Bayangkan, saya yang sampaikan kabar baik, saya sendiri diberkati. Saya kayak apa ya? Kayak Tuhan tuh lagi ngomong juga sama saya. Aku di pihakmu, aku bersamamu, aku tidak tinggalkan dirimu. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada. Kalau Tuhan yang bela kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Tuhan yang bela kita. Orang kita dibela sama mama papa kita aja senangnya setengah ampun. Kalau kita punya keluarga keluarga pengacara terkenal, polisi terkenal, jabatannya tinggi, kita senangnya setengah ampun. Kita dibela sama bos kita aja senangnya setengah ampun. Menantu-menantu kalau dibela oleh mertuanya senangnya setengah ampun.
Buat adik-adik yang sedang sekolah dibela sama gurunya, senengnya setengah ampun. Ini yang bela kita Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia membela kita, kalau Yesus membela kita, nggak ada yang bisa menggugah kita. Iblis boleh ngomong sama pikiran kita. Kamu penzina, kamu homo, kamu lesbian, kamu pernah aborsi, kamu bini piaraan, kamu laki piaraan, kamu orang gagal. Terserah iblis mau ngomong apa. Tuhan akan tetap berkata dan membela hidup kita. Kamu anak kesayanganku, dosamu sudah aku ampuni, masa lalumu sudah aku lupakan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi dan kain kesumba, aku sudah membuatnya menjadi putih seperti salju dan seperti bulu anak domba. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya dibela Tuhan. Amin. Saya dibela Tuhan. Makanya saya bilang, aduh Tuhan, dengan apakah aku balas segala kebaikanmu? Ternyata nggak bisa, saudara. Kita nggak pernah bisa balas cintanya Tuhan. Dengan pelayanan kita mau balas kebaikan Tuhan. Nggak sebanding. Nggak sebanding. Saya mau pelayanan dari pagi sampai pagi, sampai pagi, sampai pagi lagi. Nggak bisa membalas kebaikan dan cinta Tuhan. Bangun pagi, tidur aja kalau saya bisa bernafas. Kita bisa bernafas. Itu karena Tuhan bela kita. Itu karena Tuhan sayang kita. Itu karena Tuhan tolong kita. Saudara mau bangun pagi dari jam 4 pagi, terserah deh. Kalau Tuhan nggak bela kita, nggak akan ada pelanggan, saudara. Nggak akan ada customer yang mau beli dagangan kita. Sekalipun saudara gereja, saudara berdoa, puasa, kalau Tuhan tidak membela kita dan tidak membuka pintu anugerahnya, nggak akan ada jemaat. Nggak akan ada jemaat. Karena saya menyadari kebaikan Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, dengan apakah aku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Aku nggak tahu, aku nggak ngerti. Selain menyerahkan hidupku hanya untuk-Mu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu dengan cara bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anakku. Dengan putriku, dengan gereja yang Kau percayakan. Untuk aku layani, jemaat yang aku layani. Aduh, makanya saya nggak berani tinggi hati, saudara. Saya nggak berani sombong, saudara. Saya ini berasal dari tanah, saudara. Saya datangnya dari tanah, dari nafasnya Tuhan. Tapi modal saya ini dari tanah. Amin, saudara. Saya ini dari tanah. Dan saya ini masih injek tanah. Kita ini masih injek tanah. Terus nanti kita mati, tubuh kita balik lagi ke tanah. Apa yang mau disombongin, saudara? Ayo, saudara, kita ini cuman ada karena kebaikan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, duta-duta Kristus, ayo jangan sombong. Jangan tinggi hati. Kalau kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita punya 1 toko, 2 toko, 100 toko, puji Tuhan. Kalau kita punya gereja, jemaatnya udah mulai rame, udah mulai ratusan, seribuan, puluhan ribu, gedungnya gede, puji Tuhan. Kalau kita bisa dikenal sebagai selebriti, orang terkenal, puji Tuhan. Jangan sombong, jangan sombong. Karena setiap hari yang bela hidup kita adalah Tuhan Yesus. Ingat, betul ada nafas, ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Tapi dasar kita diciptakan itu dari tanah, saudara. Dari tanah. Dan kita masih injek tanah. Nanti kalau kita mati, tubuh ini juga balik ke tanah. Jangan sombong, jangan tinggi hati. Ingat, kita ini cuma orang yang dibela oleh Tuhan. Kalau kita bisa cantik, kalau kita bisa tampan, kalau kita bisa diberkati, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aduh kita jadi gembel dan gelandangan, saudara. Kalau bukan karena Tuhan dan bukan karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang bela. Kalau bukan karena Tuhan yang bela, hidup kita hancur-hancuran. Dengar nih ya. Orang Kristen nih yang tanpa Yesus dulunya, tanpa Yesus ya, pasti hidupnya, aduh, gampang dihancurin sama iblis. Tapi karena kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Bukan karena kita, tetapi karena Yesus, kita dilindungi oleh Tuhan dari serangan iblis. Yang setuju katakan amin. Dan saya masuk dalam inti kabar baik di malam hari ini. Pertanyaannya adalah,
Dengan cara apa Tuhan membela hidup kita? Saya ingin mengajak saudara memperhatikan lagi ayat 10 dari Yesaya pasal 41, dikatakan demikian. Janganlah takut karena aku bersamamu, janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Yang pertama, dengan cara apa Tuhan membela hidup kita? Dengan cara Tuhan memberi kekuatan kepada hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, setiap hari. Ayo semua sama-sama katakan dengan saya, jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, setiap hari Tuhan memberikan saya kekuatan. Amin. Setiap hari Tuhan itu memberikan kita kekuatan. Kita akhirnya bisa kuat menghadapi istri yang bawel. Kita bisa kuat menghadapi suami yang kasar. Kita bisa kuat menghadapi anak-anak kita yang kurang ajar. Kita bisa kuat menghadapi orang tua kita yang gak peduli, yang lepas dari tanggung jawabnya. Kita bisa kuat menghadapi teman-teman di kantor yang suka ngomongin kita, yang suka ngejelekin kita. Kita bisa kuat ketika kita dihianati orang, difitnah orang, direndahin orang, dijelekin orang, dimaki-maki orang. Bahkan kita ingin dihancurkan reputasinya. Kita bisa kuat bukan karena kita. Kita bisa kuat karena ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan jelas berkata dengan jelas bahwa janganlah bimbang karena akulah Elohimmu, aku akan menguatkanmu. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Makanya jangan fokus dengan masalahnya, jangan fokus dengan pergumulannya, jangan fokus dengan tekanan kehidupannya, jangan fokus sama masalah-masalahnya. Fokus dengan Tuhannya. Kalau kita terus fokus dengan masalah, ketakutan, kebimbangan, kecemasan, tekanan kehidupan, ekonomi, hutang piutang, kita jadi lemah, saudara. Kita jadi lemah. Kita jadi lemah, siapapun kita. Mau saudara mau punya uang unlimited kek, saudara mau punya uang ratusan miliar kek, triliunan kek. Kalau saudara fokusnya sama masalah, saudara lemah. Benar, saudara. Tapi meskipun kita nggak punya uang, kita kayaknya hidup ya biasa-biasa aja lah ya. Bisa makan, bisa tidur, punya mobil. Tapi kalau fokusnya, saya diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya diberikan kemampuan. Meskipun dalam kita berbisnis, mungkin modalnya nggak banyak-banyak amat gitu loh. Kita nggak ngerti-ngerti amat sama bisnis yang baru ini atau yang lama. Selama Tuhan yang kasih kita kekuatan, bisnis kita pasti diberkati. Bisnis kita pasti berjalan dengan lancar, saudara. Pelayanan kita pasti diangkat oleh Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Aduh, saudara ya, kalau saya mau cerita nih, saudara, hidup saya tuh dijelekin banyak orang, direndahin banyak orang, diomongin banyak orang. Saudara, Tuhan cuman bilang sama saya, Verona, angkat tanganmu. Saya angkat tangan sama Tuhan. Jangan balas. Aku yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Dan hari ini, Tuhan tunjukkan, Tuhan buktikan bahwa saya terus dibela Tuhan. Bahwa saya terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Biarin aja orang lain ngomongin kita. Biarin aja orang lain merendahkan kita. Biarin aja orang lain ingin menjatuhkan kita. Biarin. Tapi kita punya hak untuk menolak setiap perkataan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Di luar kebenaran firman Tuhan. Aku tolak dalam nama Yesus. Hidupku diberkati. Hidupku jadi kepala. Hidupku terus naik. Aku pasti berhasil, sukses, beruntung bersama dengan Tuhan karena Yesus memberikan aku kekuatan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan yang akan kasih kita kekuatan. Jangan, aduh tapi suami saya udah keras banget Pak Pendeta, kayaknya sulit deh rumah tangga saya dipertahankan, lebih baik hancur deh, cerai-cerai aja. Jangan lihat suamimu yang kasar, Bu. Jangan lihat istrimu yang bawel, Pak. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sebentar-sebentar lihat kekurangan orang satu dengan yang lain. Jangan. Kalau kita sering lihat kekurangan orang ya. Oh si A begini, si B begini. Pendeta A begini, pendeta A begitu. Gereja A begini, gereja B begitu. Gembala A begini, gembala. Saudara pasti nggak kuat. Saudara pasti lemah. Iman saudara pasti bisa dihancurkan. Tapi kalau saudara memandang Kristus ya.
saudara tetap fokus kepada Kristus dan dia berkata, dengan cara Tuhan memberikan kekuatan kepada hidup kita, kita sadar kita sedang dibela oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Para pebisnis, para pedagang, para pengusaha, mungkin ya, saya tidak merasakan seperti apa yang Bapak Ibu sudah rasakan. Dagangan lagi sepi, bisnis lagi sepi, jualan lagi sepi, baik online ataupun offline. Tetapi percayalah, Tuhan akan bela kita. Dan ujung-ujungnya Tuhan memberikan kita kemenangan. Ujung-ujungnya Tuhan memberikan kita jalan keluar dari setiap permasalahan, tekanan kehidupan yang kita alami. Ujung-ujungnya Tuhan akan membimbing dan menuntun hidup kita. Dan ujung-ujungnya kita akan terheran-heran dan terkaget-kaget. Kok bisa ya Tuhan tolong hidup saya? Padahal saya nggak punya modal. Kok bisa saya jalanin bisnis ini? Kok bisa usaha saya maju? Padahal saya nggak punya rekan bisnis. Kok bisa? Saudara, saya akan terus kesaksian ini. Bodoh amat deh. Saudara mau bosan-bosan deh. Yang penting saya cerita. Saya juga dapat kekuatan dibela oleh Tuhan. Saya bingung. Kok bisa pada akhirnya gereja Jesus Christ Church itu berdiri di tengah COVID-19 yang semua orang teriak. Aduh Tuhan, ini nggak ada persembahan yang masuk. Nggak ada perpuluhan yang masuk. Nggak ada jemaat, gereja ditutup. Tapi kok bisa ya? Kok Jesus Christ Church itu gereja yang Tuhan percaya untuk saya gembalakan, kok terbuka pada akhirnya. Dan sekarang jemaatnya udah semakin bertambah, saudara. Pagi sudah mulai masuk 80 jemaat. Kadang sudah tembus 100, saudara. Sore sudah mulai masuk rame. Ada sekitar 70 jemaat Tuhan. Kalau digabungin pagi sore, gereja kami yang baru buka 4 kali ibadah, sudah diberikan kepercayaan 150 jiwa, saudara. Terima kasih buat jemaat-jemaat yang sudah taat sama Roh Kudus, mau beribadah setiap minggunya. Kok bisa? Karena Tuhan membela. Karena Tuhan memberi kekuatan. Saya nggak punya uang, saudara. Saya nggak punya uang. Saya nggak suka minta-minta uang sama siapapun. Sama jemaat. Kalau saudara tanya sama saya, emang Pastor Verona nggak punya teman banyak orang kaya? Aduh, punya. Saya punya teman banyak pengusaha. Saya punya teman banyak orang kaya. Orang terkenal banyak teman-teman saya, saudara. Orang-orang hebat banyak. Tapi saya sekalipun nggak akan minta sama siapapun. Saya nggak akan mau minta. Bangun gereja ratusan juta, kontrak gereja ratusan juta, siapin peralatan ini itu ratusan juta. Duitnya dari mana? I never know. Just one thing I know. Dia berikan kekuatan buat saya. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Saudara harus bayar tagihan-tagihan, saya juga harus bayar tagihan-tagihan. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya nggak mau menyerah karena saya punya Tuhan yang hebat. Dan hari ini, jemaat-jemaat yang sudah datang di gereja penggembalaan yang saya kegembalakan, mereka datang dengan sukacita, ruangannya nyaman, dingin, enak. Kita akan terus mulai perombakan-perombakan. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Sepertinya gereja ini akan dipenuhi banyak jiwa. Terus ibadah pagi akan penuh ratusan jiwa. Ibadah sore jam 5 akan juga penuh ratusan jiwa. Saya nggak tahu, saya lagi minta hikmat sama Tuhan. Apakah mau buka tambah sesi lagi ketika semuanya penuh? Atau kita pindah tempat? Biarkan Tuhan yang menuntun dan membimbingnya. Biarkan Tuhan yang membela. Biarkan Tuhan yang memberi kekuatan. Yang ada pada hari ini, biarlah terus tetap berjalan. Saudara, bagi saudara yang ada di sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya, ataupun dari luar-luar kota yang ingin datang beribadah di gereja Jesus Christ Church, hadirlah. Gereja kita diadakan pada 2 kali. Yang pertama pukul 10 pagi, yang kedua pukul 5 sore. Saya ada di sana menyampaikan firman Tuhan, dan bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi juga mendoakan kesembuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan di setiap minggunya. Minggu besok kita akan masuk perjamuan suci di bulan yang baru, minggu yang baru, di hari yang baru, di bulan Mei. Saudara yang mau hadir di gereja Jesus Christ Church untuk ibadah tatap muka, silakan hadir, saudara. Enak banget, suasananya enak. Saya sedang merasakan enak-enaknya beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan secara tatap muka. Saudara nggak usah takut. Kadang saya sendiri yang menyemprotkan ruangan gereja dengan cairan disinfektan, dengan mesinnya.
Ada juga pelayan-pelayan Tuhan yang lain, duta Kristus yang lain yang membersihkan ruang gereja. Ruang gereja tetap aman, semuanya tetap menggunakan masker, tidak ada yang lepas masker selama ibadah berlangsung. Jadi saudara datang sehat, pulang jauh lebih sehat. Dan yang kedua, dengan cara apa Tuhan membela hidup kita? Perhatikan lagi ayatnya, saudara. Aku akan menguatkanmu, ya, aku akan menolongmu. Yang kedua, dengan cara apa Tuhan membela hidup kita? Dengan cara Tuhan memberikan pertolongan kepada hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan masih memberikan pertolongannya. Semuanya, jangan lemas-lemas. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus masih tetap memberikan pertolongannya atas hidup saya. Amin. Kita pasti ditolong Tuhan. Kita pasti ditolong Tuhan. Apa buktinya? Gampang, saudara. Hari-hari minggu ini kita akan melewati bulan Paskah. Amin, saudara. Minggu-minggu ini kita akan sudah melewati bulan-bulan Paskah. Amin, saudara. Nah, artinya kekhawatiran kita di bulan Januari, Februari, Maret, April sudah lewat tuh. Kita akan masuki bulan Mei. Semua yang kita khawatirkan, semua yang kita takutkan gak kejadian tuh. Tuhan tolong kita tuh. Oleh karenanya, saudara, percayalah kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Kalau Tuhan bilang, aku akan tolong hidupmu, maka Dia akan tolong hidup kita. Para wanita-wanita yang sudah menikah, yang belum punya anak. Rumah tangga yang sudah menikah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Yang belum juga dikaruniai anak. Percayalah, kalau Tuhan menolong 153 wanita yang sudah hamil lewat pelayanan doa-doa kesembuhan, Tuhan yang sama, Yesus yang sama, kuasa yang sama akan juga menolong Bapak Ibu Saudara, akan memiliki keturunan. Saudara, kalau saya ditolong Tuhan, saudara juga pasti ditolong Tuhan. Kalau semua tokoh-tokoh dalam firman Tuhan ditolong Tuhan, maka hidup kita juga ditolong Tuhan. Keluarga kita akan ditolong Tuhan, rumah tangga kita akan ditolong Tuhan, dan seluruh aspek kehidupan kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dengan cara apa Tuhan membela hidup kita? Yang ketiga, dengan cara Tuhan menopang hidup kita dengan tangan kanan kebenarannya. Ingat saudara, ketika saudara dan saya sedang lemah, saudara tidak sendiri. Sama-sama katakan dengan saya tidak sendiri. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya tidak seorang diri. Amin. Amin. Kita boleh ditinggalkan oleh siapapun, tetapi saudara tidak seorang diri. Ada Tuhan yang menopang hidup kita. Kita ditopang oleh Tuhan. Kita dijaga oleh Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Supaya kita kuat tetap berdiri. Lutut kita kuat tetap berdiri. Walaupun, meskipun air mata jatuh di pipi. Meskipun hati kita tergores dan terluka. Tuhan berkata, aku akan menopang hidupmu dengan tangan kanan kebenaranku. Artinya, orang boleh menyakiti kita. Orang boleh melukai kita. Keadaan boleh menekan hidup kita. Tetapi ada Yesus yang akan menopang hidup kita dengan tangan kanannya. Kalau Tuhan yang memegang tangan kita, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Kalau Tuhan yang memegang tangan kanan kita, nggak ada yang bisa menghancurkan hidup kita. Kalau Tuhan yang memegang tangan kanan kita, nggak ada yang bisa menutup pelayanan kita. Kalau Tuhan yang memegang tangan kanan kita, nggak ada yang bisa menutup pekerjaan dagang bisnis usaha kita. Kalau Tuhan yang memegang tangan rumah tangga kita, maka tidak ada yang bisa merendahkan rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita nggak seorang diri. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada bisnis-bisnis yang ditopang oleh Tuhan. Ada pelayanan-pelayanan juga yang ditopang oleh Tuhan. Ada keluarga-keluarga rumah tangga juga yang ditopang oleh Tuhan. Ada studi-studi sekolah juga yang ditopang oleh Tuhan. Saudara sadarilah, percayailah dan imanilah. Sekali lagi saya ingin sampaikan. Sebesar apapun masalah kita, lebih besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehebat apapun pergumulan kita, lebih hebat kasih Tuhan dalam hidup kita. Sebanyak apapun tantangan kehidupan kita, lebih banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa semua ini terjadi? Karena Tuhan membela hidup kita. Kenapa kita dibela oleh Tuhan? Jawabannya sederhana.
Karena saudara dan saya adalah anak kesayangannya. Kenapa kita dibela oleh Yesus Tuhan? Karena saudara dan saya berharga di matanya. Kenapa hidup kita dibela oleh Tuhan? Rumah tangga kita dibela. Bisnis kita dibela oleh Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kita dibela oleh Tuhan. Kenapa Tuhan masih mau bela saya? Padahal saya hidup dalam kesalahan, pelanggaran, dosa, dan lain sebagainya. Karena saudara adalah orang yang dianugerahi anugerah yang besar oleh Bapa di sorga melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Masihkah kita melupakan Tuhan? Masihkah kita tidak mengandalkan Tuhan? Masihkah kita mau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Masihkah kita mau menjauh dari Tuhan? Hati nurani Bapak Ibu Saudaralah yang bisa menjawabnya. Ingat, kita diampuni, kita dimerdekakan, semua pelanggaran kita dilupakan dan dihapuskan dan telah dibuang ke dalam jurang tubir laut yang dalam. Sehingga dia tidak mengingat pelanggaran dan kesalahan kita lagi. Yang dia ingat di hidup kita hanya statement perkataannya. Aku mengasihi hidup kalian. Aku mencintai hidup kalian. Aku selalu ada untuk hidup kalian. Dan aku selalu beserta dengan hidup kalian. Dan aku memberkati hidup kalian sampai akhir zaman. Dan dia bukan hanya menyertai hidup kita, tetapi Yesus akan membela hidup kita. Amin untuk kabar baik malam hari ini.